Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Kita mulai kuliah kita hari ini mengenai hukum tata negara. Dan sebelum kita masuk kepada materi yang membahas berbagai aspek dari hukum tata negara Indonesia, kita mulai dengan membahas persoalan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia khususnya dan masyarakat dunia pada umumnya. Masalah ini dapat kita beri judul dengan masalah krisis legitimasi. Kalau kita lihat kenyataan pada era zaman sekarang ini, negara sebagai sebuah organisasi kekuasaan telah dipengaruhi oleh berbagai kekuatan di luar negara, terutama kekuatan pasar global, dan kemudian sekarang ini adalah arus informasi global yang menyebabkan eksistensi sebuah negara itu bisa menjadi rentan apabila kepemimpinan nasionalnya dapat dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi dunia dan sekarang ditambah dengan kekuatan para pengendali arus informasi global. Arus informasi global ini menjadi masalah bagi semua orang ketika internet telah berperan begitu dahsyat untuk menyebarkan informasi yang tidak bisa dikendalikan oleh siapapun, sehingga kebebasan manusia untuk menyebarkan informasi, untuk mendapatkan informasi, dan untuk dipengaruhi oleh informasi ini sudah tidak dapat dibendung. Dengan demikian maka pengaruhnya bukan hanya pada manusia secara individual, tapi juga pengaruh terhadap organisasi, perusahaan, dan bahkan organisasi negara. Oleh karena itu, kita coba membahas mengenai legitimasi yang dalam krisis sekarang ini, bahwa akibat amburadulnya arus informasi ini, pikiran manusia itu bisa kacau balau. Hampir-hampir orang tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Logika diputar balik. Sehingga sangat sedikit orang yang bisa bertahan untuk berada dalam sikap yang benar, yaitu dengan kemampuan untuk tidak dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan luar, artinya di luar diri manusia itu. Tetapi manusia yang sedikit itu bisa bertahan dengan kekuatan akal sehatnya, kekuatan logikanya untuk menghadapi lingkungan global yang menerpa setiap manusia setiap waktu sekarang ini. Dalam kaitan dengan legitimasi yang ingin kita bicarakan ini, sebagai pointer yang
perlu diketahui bahwa legitimasi ini menyangkut dengan persoalan validitas, kesahihan dari sesuatu. Apakah validitas kedudukan, validitas kepemimpinan, validitas transaksi ekonomi, dan apapun relasi antar manusia itu yang dijelaskan secara bertanggung jawab, secara adil, secara jujur, ini merupakan indikator bahwa sesuatu yang dijalankan dengan benar, dengan adil, dengan jujur, berarti apa yang dilakukan itu mengandung nilai valid, sahih. Jadi sehingga dia mempunyai legitimasi. Tapi sebaliknya, apabila apa yang dilakukan itu tidak jujur, tidak sahih, tidak masuk di akal, dapat merugikan orang lain, memaksa orang lain, membingungkan orang lain, ini sebagai indikasi bahwa tidak ada legitimasi. Atau bahkan dalam kondisi tertentu, ketika sangat besar pengaruh daripada ketidakpastian ini, ketidakjujuran, ketidakadilan, pemaksaan, dan segala macam yang tidak menyenangkan, bahkan merugikan orang lain, ini kita sebut dengan krisis legitimasi. Nah, apakah bisa semua orang memahami persoalan krisis ini? Ini pertanyaannya. Tidak semua orang bisa memahami krisis legitimasi. Tetapi semua orang bisa mengalami krisis legitimasi ini. Maka di dalam kuliah hukum tata negara ini, mahasiswa diajak untuk mempertahankan kemampuan berpikir secara rasional, mempertahankan rasionalitas, bersikap jujur, bersikap tidak merugikan orang lain, dan ini harus kita lihat dalam perspektif hukum tata negara, karena kita membahas isu-isu yang ada dalam hukum tata negara Indonesia. Karena kita bicara hukum tata negara Indonesia, maka kita lihat dalam Undang-Undang Dasar 1945, di mana ditegaskan dalam pembukaan tujuan-tujuan yang harus dicapai dalam hidup bernegara. Jadi ini tidak boleh lepas, karena ini yang menentukan nanti legitimasi para pemimpin bangsa ini. Kalau sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, maka apa yang dilakukan itu akan legitimate. Tapi sebaliknya, kalau tidak sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, berarti itu dapat dikatakan illegitimate. Nah, sebagai hal yang harus diketahui oleh para mahasiswa, negara kita ini yang terdiri dari 6 organ utama, di mana ada MPR, ada lembaga presiden, ada DPR, ada DPD, ada Mahkamah Konstitusi, ada Mahkamah Agung, ada Badan Pemeriksa Keuangan, ada Komisi Yudisial, dan badan-badan negara lain. Itu merupakan organ negara. Nah, bagaimana kita bisa mengukur tingkat legitimasi kekuasaan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar ini? Yaitu dengan melihat secara terpisah satu persatu, tapi dalam satu kesatuan negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar ini,
yaitu melihat satu persatu bagaimana legitimasi dari organ-organ negara itu. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa organ utama negara yang paling penting adalah presiden dan wakil presiden sebagai lembaga eksekutif. Karena lembaga presiden dan wakil presiden inilah yang mempunyai kekuatan yang cukup besar dibandingkan dengan lembaga lain yang menentukan pencapaian cita-cita bernegara seperti yang kita sebut tadi. Nah, yang pertama tolong diperhatikan di dalam pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945 itu mengenai sumpah presiden dan wakil presiden. Di dalam rumusan sumpah presiden dan wakil presiden itu disebutkan bahwa sumpah itu diucapkan dengan sebuah teks yang telah ditetapkan, yang isinya secara gede besar itu berisi, demi Allah saya bersumpah akan menjalankan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia, memegang teguh Undang-Undang Dasar 1945, menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-lulusnya, dengan seadil-adilnya. Jadi sumpah yang diucap oleh presiden dan wakil presiden di depan Hakim Agung dalam sidang MPR sebagai lembaga wakil rakyat, sebagai Parlemen Indonesia. Begitu juga anggota DPR, MPR, DPD, Hakim Agung, semua pejabat-pejabat negara juga mengucapkan sumpah yang sama dengan menyebutkan nama Allah, demi Allah. Berarti memilih Allah, Tuhan, sebagai pegangan dalam menjalankan tugas yang diamanatkan kepada mereka. Jadi kalau kita memilih Allah, memilih Tuhan sebagai pegangan kita untuk menjalankan tugas kita ini secara jujur, dengan seluruh-lulusnya, dengan seadil-adilnya demi bangsa Indonesia ini, maka kita harus ingat selalu jangan kita melanggar sumpah. Karena melanggar sumpah itu sangat besar risikonya di dunia maupun di akhirat. Jadi ketika kita telah bersumpah demikian, maka ya wajib hukumnya ya, untuk menjalankan Undang-Undang Dasar dan segala undang-undang, segala peraturan itu dengan seluruh-lulusnya, seadil-adilnya. Tidak boleh kita melakukan sesuatu yang tidak lurus, tidak adil. Dan keadilan itu sesuai dengan keadilan yang ditetapkan oleh Allah. Seluruh-lulusnya, lurus seperti yang digariskan oleh Allah. Tidak hanya apa yang digariskan dalam Undang-Undang Dasar, tetapi juga apa yang digariskan oleh Allah. Kalau kita misalnya berpatokan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang, itu aja sudah cukup sebenarnya kalau kita ingin menjalankan dengan sebaik-baiknya. Tapi tentu juga bukan itu, lebih lagi. Jadi minimal seorang pemimpin itu harus memahami apa isi sumpahnya itu. Apa yang dia ucapkan itu sebagai kewajiban kepada bangsanya, yaitu bangsa Indonesia, dan itu juga disaksikan oleh Allah, sehingga bagaimana kita bisa mengabaikan sumpah kita. Tapi kalau memang kita juga mengabaikan dengan cara tidak sengaja, maka harus segera
kita kembali kepada jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang baik. Jadi manusia memang diciptakan dengan segala kekurangan, segala kelemahan. Karena kita harus selalu berlindung kepada Allah, supaya kita dalam lindungan dan dalam bimbingan Allah. Sebab musuh yang berat adalah setan. Jika setan menggoda manusia untuk tidak lagi menjalankan hukum, apalagi hukum Allah, maka setan telah menang. Dengan kita keluar dari sumpah, keluar dari hukum Allah, dan keluar dari apa yang kita janjikan, maka kita sebenarnya sudah kalah. Sehingga apa yang kita lakukan ini akan tidak bisa dikontrol lagi oleh hati nurani kita, dan akan dibawa oleh setan ke jalan yang tidak benar untuk merusak kehidupan kita ini. Jadi perlu kita mengingatkan soal legitimasi kekuasaan, kepemimpinan, supaya kita bisa kembali ke jalan yang benar, ya, kembali on the track, supaya tidak membawa kepada kehancuran. Memang tidak langsung sesuatu hancur. Sesuatu itu hancur karena ada sebab. Jadi sebab dan akibat ini tetap berlaku hukum sebab akibat. Apa sebab yang ingin kita bahas di sini? Yaitu krisis kepemimpinan, krisis legitimasi. Ini sebab. Sebab. Akibatnya apa? Kehancuran. Apa yang hancur? Ya, bangsa bisa hancur, manusia bisa hancur, negara bisa hancur. Ini akibat. Makanya harus kita saling mengingatkan untuk kita tidak masuk dalam krisis legitimasi ini dan kembali kepada jalan yang lurus, jalan yang benar, kembali melihat undang-undang dasar kita dari awal hingga akhir, dan berpegang teguhlah kepada hukum yang kita punya, sehingga tidak terjadi kehancuran yang tidak kita harapkan. Jadi ini mahasiswa harus menelaah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.